Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Abdul Rosid SH, di mana tempat kita untuk belajar hukum dengan cara yang santai tapi tetap berbobot. Kali ini kita bakal bahas topik yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, yaitu tata urutan peraturan perundang-undangan. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa sih ada undang-undang, peraturan pemerintah, sampai dengan peraturan desa? Mana yang harus kita ikuti kalau isinya berbeda-beda? Nah, jawabannya ada di tata urutan peraturan perundang-undangan atau istilah kerennya hierarki norma hukum. Secara sederhana, tata urutan peraturan itu seperti tangga hukum. Setiap anak tangga punya kedudukan dan kekuatan yang berbeda. Kalau aturan di bawahnya bertentangan dengan aturan di atasnya, maka aturan yang di bawah bisa batal atau tidak berlaku. Sistem ini diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022. Di situ dijelaskan bahwa tata urutan peraturan di Indonesia itu terdiri dari UUD 1945, kemudian ada ketetapan MPR atau biasa disebut dengan TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, biasa disebut Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah atau PP, kemudian ada peraturan presiden, biasa disebut dengan Perpres, ada peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Itu tadi merupakan versi resminya, tapi dalam praktek masih ada juga peraturan lain seperti peraturan menteri, peraturan lembaga, hingga dengan peraturan desa yang diakui keberadaannya selama dibentuk berdasarkan kewenangan. Sekarang kenapa sih hierarki ini penting banget? Karena hierarki hukum memastikan konsistensi dan kepastian hukum. Bayangin kalau setiap daerah bisa dibikin aturan seenaknya tanpa patuh pada aturan yang lebih tinggi, pasti hukum bisa jadi kacau dan tumpang tindih. Misalnya kalau ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai asas lex superior derogat legi inferiori, aturan yang lebih tinggi, dalam hal ini undang-undang, harus diutamakan dan perdanya bisa jadi dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Contohnya pernah terjadi di beberapa daerah yang bikin perda diskriminatif seperti yang mengatur soal pakaian atau pembatasan hak kelompok tertentu karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM. Akhirnya undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Selain itu, penting juga memahami bahwa tata urutan ini bukan hanya formalitas, ia jadi panduan utama bagi perancang undang-undang, hakim, dan pejabat pemerintah agar tidak membuat aturan seenaknya sendiri. Dengan memahami hierarki hukum, kita bisa tahu mana aturan yang berlaku, mana yang harus dikoreksi. Jadi kalau kamu belajar hukum, paham tata urutan peraturan ini wajib banget, karena tanpa tahu struktur hukum kita bakal bingung membaca konflik antar aturan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat tentang peraturan perundang-undangan atau tata urutannya yang ada di Indonesia. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Abdul Rosid SH supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik seputar hukum dan konstitusi yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, kita belajar hukum tapi dengan cara yang nggak bikin ngantuk.